Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristanto Edi Saputro, mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai sosiologi ekonomi dengan bahasan kapitalisme. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah pengertian dari kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik modal atau swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam pasar ekonomi. Jadi secara sederhana, sistem ini menghendaki kebebasan para pemilik modal atau individu untuk membuat atau mengembangkan usahanya tanpa halangan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi sistem ini diberikan kebebasan tanpa intervensi dari pihak manapun. Sistem ini mulai berlaku di Eropa awal-awalnya, yaitu sekitar abad 16, dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Adam Smith dalam bukunya The Wealth of National tahun 1776 yang menjelaskan mengenai kekayaan bangsa-bangsa itu ditentukan oleh produktivitas dan jasa. Teori ini membantah atau buku ini membantah pernyataan teori sebelumnya yang mengatakan bahwasanya bangsa-bangsa itu kekayaannya ditentukan oleh barang tambang seperti emas dan perak. Oke, yang selanjutnya adalah istilah dalam sistem kapitalisme. Yang sering kita dengar adalah dua istilah yang ada di PPT ini. Yang pertama adalah kaum borjuis. Ini merupakan kelas sosial dari orang-orang yang memiliki kekayaan atau modal. Ini pelaku atau pemilik usaha dari usaha-usaha di era kapitalisme awal, atau sering juga penggagas atau istilah yang digunakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah istilahnya adalah proletariat, merupakan kelas sosial yang dipandang rendah seperti buruh. Jadi ini kebalikan dari kaum borjuis. Mereka adalah pelaku dalam pekerjaan perusahaan-perusahaan di mana mereka sebagai perannya adalah sebagai buruh atau pekerja. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Pada PPT ini saya akan memberikan 7 ciri dari kapitalisme. Yang pertama adalah pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Jadi hak-hak pribadi individu atas usahanya itu sangat diakui dan kebebasannya juga dilindungi. Yang selanjutnya adalah ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Jadi sistem ekonomi yang terjadi pada negara di era kapitalisme terdahulu itu ditentukan sekali dan ditekankan sekali pada mekanisme pasar yang berlaku. Yang selanjutnya adalah pemilihan alat-alat produksi oleh individu. Pada sistem ini menekankan kebebasan, salah satunya adalah kebebasan memilih atau menentukan alat-alat produksi yang akan digunakan oleh para pengusaha tersebut. Yang selanjutnya adalah individu bebas memilih usahanya. Ini jelas sekali. Penekanan kebebasan ini diberikan kepada para investor atau pemilik modal itu untuk memilih usahanya di bidang apa. Entah itu di bidang pertanian, industri maupun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah pada ekonomi sangat kecil pengaruhnya. Jadi peran pemerintah di sini di era kapitalisme ini sangat kecil dan tidak bisa mengintervensi para pemilik modal maupun para pengusaha. Yang selanjutnya adalah paham individualisme berdasarkan materialisme dan hedonisme. Ini merupakan warisan zaman Yunani kuno. Jadi paham kapitalisme awal-awal itu sangat kental sekali dengan paham materialisme dan hedonisme, yaitu kepada materi dan kepada kebahagiaan atau kesenangan terutama para pemilik modal. Yang selanjutnya adalah ciri yang terakhir adalah motif usaha profit oriented. Ini jelas sekali pada sistem kapitalisme ini keuntungan sangat dikejar. Bahkan ada istilah dengan yang sangat terkenal yaitu adalah meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya atau PPT yang selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Ini menurut Diller membagi fase perkembangan kapitalisme menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase awal atau merkantilisme tahun sekitar abad 16 sampai abad 17.
di mana kapitalisme bertumbuh pada industri sandang di Inggris tahun tersebut. Jadi awal-awal kapitalisme ini muncul karena terjadi permintaan yang sangat besar pada industri sandang di Inggris sehingga memunculkan banyak pengusaha-pengusaha baru. Yang selanjutnya adalah kapitalisme masa klasik atau fase klasik. Ini ditandai dengan bergesernya sistem pembangunan kapitalisme dari sistem merkantilisme ke sistem industri pada revolusi Inggris tahun atau abad ke-17. Jadi kapitalisme ini lebih kompleks lagi, lebih terjadi kesenjangannya lebih terlihat lagi dibanding yang awal-awal tadi. Ini ditandai dengan revolusi industri, dengan banyaknya industri-industri yang berkembang atau bermunculan. Sistem kapitalis ini mencapai puncak atau pertumbuhannya sangat pesat sekali. Yang selanjutnya adalah fase kapitalisme lanjut, ditandai dengan bergesernya dominasi modal dari Eropa ke negara Amerika Serikat. Ini abad ke-19 terjadinya. Fase ini ditandai dengan bergesernya sistem kapitalisme dari Eropa ke Amerika. Salah satu penyebab bergesernya adalah terjadinya perang dunia yang menyebabkan para pemilik modal di Eropa ini mengalami krisis ekonomi sehingga dominasi kapitalisme ini bergeser ke negara Amerika Serikat. Setelah 3 fase ini ada lagi fase kapitalisme neoliberal. Ini yang terjadi antara tahun 1445 sampai sekarang. Ini menganggap wilayah politik adalah tempat di mana pasar berkuasa ditambah konsep globalisasi dan pasar bebas. Jadi kapitalisme ini pemegang peran penting adalah para pemilik kekuasaan atau para pelaku politik, sehingga jangkauan dari kapitalisme ini lebih besar lagi bahkan terhadap negara-negara yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah globalisasi dan kapitalisme dalam 3 pandangan. Yang pertama adalah neoliberalisme, sebuah pola pemikiran politik ideologi barat yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Jadi neoliberalisme ini mengutamakan pertumbuhan ekonomi ini di atas segala-galanya dengan beberapa konsekuensi atau dampak negatif yang diakibatkan. Yang selanjutnya adalah reformisme, yaitu adalah paham yang menekankan keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui di dalam institusi yang ada secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan politik. Jadi reformisme ini lebih moderat di tengah, jadi tidak terlalu ke kiri maupun ke kanan. Yang selanjutnya adalah paham radikal. Ini merupakan gerakan yang dimulai di Britania Raya yang meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal, yaitu menyatakan diri sebagai partai kiri jauh menentang partai kanan atau jauh. Jadi ini radikal ini yang menentang dari sistem kapitalisme yang ada, karena sistem tersebut dianggap terlalu mengenakan kaum yang memiliki modal atau kaum yang berkuasa, sedangkan kaum-kaum yang tidak memiliki kekuatan akan tertindas. Oke, itu saja dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.